Member gue galbay di Shopee PayLater sebanyak 29 juta. Baru telat beberapa hari aja ternyata didatengin DC lapangannya bro. Bahkan DC lapangannya tuh katanya marah-marah dan juga ngancem-ngancem melalui chat WhatsApp dan sampai telepon berkali-kali. Dan nanti dalam video kali ini gue juga akan menginformasikan tentang DC lapangan dari Shopee PayLater dan juga cara aman galbaynya tuh bagaimana. Teman-teman jangan takut dulu dengan informasi yang gue bagikan di dalam channel YouTube Tus Pinjol, karena teman-teman harus tahu bagaimana cara untuk mengakhiri teror dan kedatangan dari DC lapangan dari Shopee PayLater ini. Apabila teman-teman di sini merasakan hal yang serupa galbay di Shopee PayLater, pengalaman Anda galbay di Shopee PayLater didatengin DC lapangan atau tidak dari Shopee PayLater, silakan aja diketikkan dalam komentar. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membongkar tuntas kasus Ibu Nining. Untuk nama-namanya kita inisialkan aja ya bro, karena ini member grup WhatsApp gue. Dan di mana Ibu Nining ini datengin DC lapangan dari Shopee PayLater, dan di mana DC lapangannya itu atau field collectionnya itu ternyata dari pihak perbankan. Bahkan DC-nya juga sampai melakukan ancaman melalui chat WhatsApp. Tetapi ada yang menjanggal nih dari penagihan Shopee PayLater ini. Nah, disinilah yang poin pentingnya ketika Anda memiliki keterlambatan di Shopee PayLater atau didatengin DC lapangan yang mengatasnamakan dari Shopee PayLater ini. Ibu Nining ini adalah sebagai member grup WhatsApp gue. Sekali lagi untuk namanya ini gua inisialkan, baik nama nasabah ataupun dari debt collectornya. Ibu Nining ini adalah sebagai pengguna Shopee PayLater, dan dimana dia selalu bayar tepat waktu, limitnya pun kecil sekali bro. Namun pada awal Agustus muncul surat tagihan dari PT Perkasa Abadi Perdana. Surat ini diantarkan langsung, dan dimana katanya ini dari debt collector. Kebetulan nasabah ini tidak ada di rumah. Debt collectornya itu hanya bertemu kepada pihak keluarga dari nasabahnya itu. Namun dalam surat tagihan yang mengatasnamakan PT Perkasa Abadi Perdana, dan dia mencatut nama perbankan dari Bank DBS Indonesia. Ternyata dalam surat tagihannya itu tertulis jumlah tunggakan sebesar Rp29.277.000. Setelah mendengarkan tagihan tersebut, alarm Ibu Nining pun menyalah bosku. Apa ini benar tagihan saya? Lalu muncul chat dan panggilan WhatsApp dari nomor tak dikenal mengaku sebagai petugas penagihan. Kita panggil aja untuk nama petugasnya Pak Ujang dari Shopee PayLater. Mendesak agar uang segera ditransfer melalui chat WhatsApp. Jadi kronologi singkatnya seperti ini bro. DC lapangan dari Shopee PayLater ini mengatasnamakan Bank DBS. Dia itu membawa surat tagihan utang ke rumah nasabah. Nasabah itu tidak ada di rumah, lalu suratnya itu yang menerima dari pihak keluarganya bro. Setelah itu, dikarenakan tidak menemui nasabahnya, debt collectornya itu atau DC lapangannya itu menghubungi nasabahnya. Sekaligus pihak keluarganya juga memberitahu kepada yang bersangkutan melalui chat WhatsApp. Mari kita lihat isi surat tagihan yang mengatasnamakan Shopee PayLater. Teman-teman bisa kalian perhatikan isi surat tagihannya seperti ini. Ini agak sedikit menjanggal di bagian kop surat PT Perkasa Abadi Perdana. Tulisannya ini tulisan tangan dan dimana di atasnya itu ada nama nasabahnya tapi gue blur, bapak atau ibu Shopee PayLater, untuk ID-nya juga ada, itu pun juga pakai tulisan tangan dan terlihat jelek banget nih bro. Dan selanjutnya adalah teman-teman yang harus Anda perhatikan yang untuk di bagian yang kedua, untuk detail fasilitas. Teman-teman bisa lihat detail fasilitas tertera Shopee PayLater dan ID unik. Yang ketiga, jumlah tunggakan
ditulis tangan dengan nominal 29.200.000 sekian. Yang keempat, ancaman selik OJK. Desa lapangannya ini mengancam nasabah ya membawa-bawa selik OJK. Dan selanjutnya adalah yang kelima, kontak nama petugas ya, kita panggil aja Ujang dan nomor HP-nya sama muncul di chat. Tapi apakah ini benar suratnya ini sah dalam penagihan Shopee PayLater? Shopee PayLater dikelola oleh Shopee PayLater, bukan dari Bank DBS. Tapi ada kemungkinan juga bro, penagihan ini melalui pihak ketiga yang tidak resmi mencatut nama bank untuk jadi bahan intimidasi penekanan nasabah. Oke, kalian bisa lihat rekonstruksi dari chat WhatsApp DC Pinjol dan keluarga dan nasabahnya nih bro. Yang pertama, gua akan tampilkan dari keluarganya dulu nih bro. Keluarganya ini mengkonfirmasi kepada orang yang bersangkutannya. Dia mengatakan ada tukang Shopee nyariin Ibu Dining. Ya kok dia nggak WA gue ya? Uangnya ada di Opik, kita panggil aja Ropik ya. Bukan buat antar paket, tapi ini tagihan katanya. Nasabahnya juga kaget. Lah, tagihan apa? Kata nasabah seperti itu. Singkat cerita, ternyata tidak lama kemudian ada chat masuk di nomor nasabah. Untuk chat WhatsApp-nya nomornya gue blur. Siang Bu, ini saya dari Shopee PayLater. Harap ditransfer. Total tagihan 29 juta rupiah. Tolong respon. Dari beberapa bukti ini, semua ini menjanggal semua. Yang pertama, menjanggalnya adalah mereka membawa nama perbankan. Yang kedua adalah memiliki tagihan di Shopee. Kan tidak nyambung bro. Yang selanjutnya adalah tulisannya tulisan tangan, jelek banget lagi ya. Gue bukan menghina, tapi memang apa adanya. Terus yang selanjutnya adalah bahwa katanya nasabah ini tidak merasa punya tagihan sebesar 29 juta rupiah. Memang nasabah ini dia adalah sebagai nasabah PayLater ya, tapi dia tidak mengakui atau tidak merasa tuh memiliki tagihan sebesar 29 juta rupiah. Dari teman-teman, poin-poinnya sudah kalian dapatkan. Kita akan berpacu dengan aturan OJK terlebih dahulu. Nanti selebihnya gue informasikan tentang DC lapangan, tentang keberadaan dan solusinya itu bagaimana. Dan kita akan berpacu dengan regulasi OJK. Aturan dari OJK selik menurut COJK nomor 19 COJK titik 06 2023. Kontak darurat hanya boleh dipakai untuk konfirmasi, bukan ancaman publik, apalagi sampai melakukan penagihan. Jadi hanya untuk konfirmasi. Sebagai contoh seperti ini, misalkan Anda sebagai calon nasabah ingin melakukan pinjaman online di pinjol A, lalu di dalam aplikasi itu Anda mencatut 3 nomor kontak emergensi. Yang satu namanya Ujang, Tony, dan Rini, misalkan seperti itu. Anda sebagai calon nasabah sudah menginput di dalam formulir aplikasi pinjol. Masuklah ke dalam sistem pinjol. Lalu pihak pinjol itu memvalidasi data-data yang Anda input. Contoh, 3 nomor itu sudah masuk ke sistem. Nah, pihak pinjol itu mengkonfirmasi melalui telepon ke 3 nomor kontak emergensi itu bro. Apakah benar ini dari kontak emergensi atas nama ABCD? Jadi di saat melakukan pengajuan, 3 nomor itu hanya untuk dijadikan validasi data, bukan untuk penagihan, bukan untuk sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk intimidasi, bukan. Jadi 3 nomor itu hanya untuk memastikan bahwa 3 nomor ini adalah pihak orang yang bersangkutan, entah itu keluarganya, entah itu teman, entah itu saudara. Jadi hanya untuk konfirmasi apakah benar nasabah A ini saudaranya B. Jadi seperti itu, bukan untuk penagihan. Catat ya, kalau kita berpacu dengan regulasi OJK di tahun 2023 dengan nomor 19. Nah, selanjutnya untuk laporan selik OJK. Jika laporan masuk selik dalam kolektabilitas 5, nama Anda akan tercatat buruk di sistem perbankan. Artinya, Anda disulitkan atau menyulitkan akses kredit Anda di masa depan. Artinya, teman-teman tidak akan bisa lagi
melakukan pinjaman ataupun kredit di sistem perbankan. Kalau teman-teman sudah masuknya call 5, itu pun kalau dilaporkan. Namun, tagihan resmi Shopee PayLater selalu tercatat di aplikasi, bro. Anda bisa cek saja di dalam aplikasi Anda sendiri, apakah jumlahnya itu sesuai atau tidak. Jumlah nominal tunggakan di dalam aplikasi dengan surat tagihan itu apakah sinkron atau tidak. Selanjutnya adalah kalau Anda memiliki keterlambatan, tentu reputasi Anda jelek di skor kredit, bro. Dan lagi bunganya, kalau teman-teman telat bayar selama 3 bulan, itu bunganya bisa dibebankan menjadi 100%. Dan tentunya kalau teman-teman memiliki keterlambatan di pinjol ataupun di PayLater, ini bisa terjadi Anda mengalami stres dan depresi. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman terus-terusan mendapatkan spam telepon, ancaman, intimidasi, dan masih banyak lainnya. Teman-teman sudah mendapatkan kesimpulan yang gue sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, masalah slik, teman-teman sudah tahu ya, akan tercatat jeleknya data Anda itu ketika sudah masuk 3 bulan ke atas. Tapi kalau teman-teman baru telat 1 hari, telat 2 minggu, telat 1 minggu, nggak bakalan jelek. Tapi kalau teman-teman sudah telat bayar di atas 3 bulan, tentu akan jelek datanya. Mungkin akan sulit untuk melakukan pengajuan kredit lagi untuk di masa depan. Jadi acuannya durasi keterlambatan Anda, bukan Anda telatnya berapa lama, bukan. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari DC lapangan. Apakah benar DC lapangan dari Shopee PayLater ini sudah ada apa belum? DC lapangan dari Shopee ini memang sudah dikatakan sudah ada. Untuk jangkauannya, untuk keberadaannya tidak bisa dipastikan. Apabila teman-teman mendapatkan informasi, pinjol Shopee DC lapangannya random, ada di wilayah A, ada di wilayah B, itu untuk kevalidan informasinya tidak bisa dipastikan. Pada intinya, orang yang telat bayar di Shopee ada yang didatengin, ada juga yang tidak didatengin. Tapi teman-teman yang punya telat bayar lebih dari 3 bulan, apalagi sampai gagal bayar di Shopee S Pinjam ataupun di PayLater, Anda tidak didatengin, coba aja ketikan dalam komentar, bro. Kalau didatengin, coba ketikan juga dalam komentar. Penagihan mereka seperti apa sih? Di saat Anda datengin DC, itu bagaimana perilaku tingkah laku mereka? Lalu untuk jenis penagihannya atau terornya melalui WhatsApp, melalui telepon, apakah itu terjadi? Apakah dia sampai menagih di luar kontak emergensi? Apakah mereka menagih kepada kontak emergensi? Nah, kalau mereka melakukan itu, artinya mereka melanggar dari regulasi OJK. Sekali lagi, kontak emergensi bukan untuk dilakukan penagihan, tapi untuk konfirmasi. Yang selanjutnya adalah apalagi kalau terjadi penagihan di luar kontak emergensi atau bahasa istilahnya keluar kondar, maka mereka Shopee PayLater yang dikatakan sudah legal, mereka melakukan penagihan sudah melanggar regulasi OJK. Anda juga harus catat bahwa penagihan ilegal, mereka justru menabrak aturan atau regulasi dari OJK. Mana ada pinjol ilegal patuh dengan regulasi OJK. Jadi kalau ada penagihan yang menabrak aturan OJK, apakah perlu dibayar atau memang harus digalbengan? Menurut pendapat kalian itu seperti apa sih? Mereka legal tapi cara penagihannya itu menggunakan cara-cara ilegal. Apakah perlu dibayar atau memang harus digalbengan? Yang Anda harus catat adalah siapakah yang mendanai kelompok-kelompok tukang teror ini, bro, yang dimana membuat depresi nasabah-nasabah, membuat stres nasabah-nasabah ini. Anda bisa ketikkan dalam komentar, apakah perlu dibayar atau tidak. Sekali lagi, kalau Anda memiliki keterlambatan, apalagi sampai gagal bayar di PayLater ataupun di Shopee Pinjam ini, catatannya adalah yang Anda harus catat dalam otak kalian, Anda tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi. Itu catatan terbesarnya. Tapi kalau dia datang marah-marah, usir paksa, dan kalau ada unsur tindak pidana, laporkan aja kepada pihak yang berwajib. Bisa aja terjadi dalam kasus Ibu Nining ini hanya oknum saja yang mengaku-ngaku sebagai PayLater, sebagai perbankan. Bagaimana cara amannya agar teman-teman tidak kena ditipu, tidak kena dimodusin yang mengaku-mengaku sebagai petugas penagihan? Anda harus tanyakan juga,
SPPI-nya mereka ada atau tidak, ID card-nya mereka ada atau tidak, surat tugasnya ada atau tidak, dan semuanya harus resmi. Bila tidak ada, usir paksa. Bila ada, Anda harus telusuri lebih dalam apakah benar semua dokumen dia ini valid atau tidak. Apabila ada unsur kekerasan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila ada unsur pelanggaran dalam proses penagihan, Anda harus buatkan dokumentasi, laporkan kepada AFWI dan OJK. Jangan takut melapor, bro. Anda sebagai nasabah, Anda adalah sebagai raja. Kenapa gue bisa katakan raja? Desa bisa makan, desa bisa ngempanin anak istrinya, itu mereka dari hasil pembayaran dari nasabah. Bayangkan aja, mereka dapat fee goalnya itu sebesar 10% dari jumlah tagihan. Siapa yang enak, bro? Siapa yang kenyang perutnya? Tentu DC. Yang belangsak siapa? Kalian. Jadi oleh karena itu teman-teman, Anda sebagai nasabah adalah sebagai raja. Jangan takut apabila Anda telat bayar didatengin sama DC lapangan. Jangan takut, lawan, hadapi. Anda raja, ya. Budaknya siapa? Mereka yang menagih kalian. Jadi bagi teman-teman, untuk keberadaan DC lapangan tidak bisa dipastikan, tapi teman-teman bisa ketikkan aja dalam komentar Anda di wilayah mana, berapa jumlah nominalnya, didatengin DC lapangan atau tidak. Nah, juga banyak gue dapatkan informasinya, katanya kalau kalian telat bayar di S-Pinjam atau di Shopee PayLater, itu katanya nasabah mengalami penagihan di luar kontak emergensi. Apakah ada yang seperti itu? Penagihan di luar kontak emergensi masih terus terjadi. Anda mengalami itu, silakan aja ketikkan dalam komentar. Dan bagi teman-teman di sini, sekali lagi, lu jangan takut dengan jenis teror apapun yang sering terjadi ketika Anda mengalami telat bayar. Solusinya bagaimana, Bang? Solusi yang pertama tadi gue sudah sampaikan di saat teman-teman didatengin di sel lapangan. Yang kedua adalah untuk terornya, kalian gak usah kalian bales, kalian cukup arsipkan aja, percuma kalian bales, karena DC itu yang dibutuhkan dari kalian adalah uang, bukan bacotan kalian. Jadi cukup arsipkan aja, cuekin aja, ya bila perlu blokir aja lah ya. Terus selanjutnya adalah kalau teman-teman memang sudah nggak sanggup bayar, lebih baik uninstall aplikasi dari Shopee PayLater ini. Yang selanjutnya adalah ketika teman-teman memiliki keterlambatan di Shopee PayLater ataupun di pinjol, jangan coba-coba kalian paksakan diri untuk melakukan pembayaran demi mempertahankan selik, demi mempertahankan agar teman-teman tidak didatangin desa lapangan. Jadi rubahlah cara berpikir kalian. Lebih baik kalian mempertahankan perut kalian, lebih baik kalian mempertahankan kehidupan keluarga kalian. Ingat, kalau Anda memaksakan diri untuk melakukan pembayaran demi nggak diteror, demi begini, demi begitu, Anda makin hancur. Tidak ada cara-cara untuk mengatasi pinjaman online dengan cara galbay. Tidak ada. Jadi bagi teman-teman, apakah benar solusi galbay ini adalah solusi yang paling terbaik daripada kita membela-belakan untuk bayar pinjol? Anda seharusnya membela-belakan untuk memenuhi isi tabungan kalian daripada Anda membela-belakan bayar pinjol biar tidak didatengin, bayar pinjol tidak kena sebar data. Salah kalian, cara berpikirnya salah sekali. Gua berharap kepada teman-teman semua, kepada penonton semua yang punya Shopee Pinjam, Shopee PayLater, stop untuk mencari informasi DC lapangan, karena tidak ada gunanya. Karena itu semuanya hasilnya hanya buang waktu aja. Lebih baik kalian waktu-waktunya kalian habiskan untuk mendapatkan income baru. Ya lu kerja lah. Jangan sampai waktu lu habis untuk mencari info DC lapangan. Semua orang yang memberikan informasi DC lapangan, semuanya informasinya tidak valid, bro. Jadi bagi teman-teman, coba ketikkan aja dalam komentar. Menurut kalian, Shopee PayLater dan S-Pinjam ini membantu kalian gak sih dalam segi finansial kalian? Dan bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu kalian bisa saja request join melalui email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi. Dan bagi teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP dari Tus Pinjol, silakan aja join. Teman-teman bisa join dan teman-teman juga bisa konsultasi telepon dengan saya langsung apabila sudah menjadi member grup WhatsApp kita. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan teror pinjol, lanjutkan galbenya.